Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime nih guys, yang tentunya bertemakan percintaan. Untuk kalian yang senang banget dengan anime-anime yang banyak bucinnya, cocok banget nih untuk kalian tonton ataupun kalian nantikan tentunya. Karena list-list kali ini memiliki alur cerita yang menarik yang mungkin bisa membuat kalian baper ataupun ikut dalam kesedihannya guys. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 15 anime romantis yang tentunya part 2 yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys. Ya tentunya cocok banget lah untuk kalian nonton, ataupun yang mungkin yang belum rilis bolehlah kalian nantikan guys. Nah, tapi sebelum itu guys, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Koi wa Sekai Seifuku no Atode. Di mata orang-orang, Fudo Oikawa dan Desumi Magahara adalah musuh bebuyutan yang saling bertentangan. Di sini Fudo juga dikenal sebagai Gelato Merah atau pemimpin regu pahlawan atau Gelato 5 yang mengembangkan misi untuk menjaga perdamaian dunia. Dan di sisi lain, Desumi adalah pemimpin Getsuko atau organisasi jahat yang ingin menguasai dunia. Namun terlepas dari perbedaan ini, hubungan mereka tidak seperti yang terlihat. Di balik itu, keduanya saling memendam rasa cinta dan kemudian pergi kencan membuat kue satu sama lain dan bertemu sesering kali mungkin meski jadwal mereka sibuk. Nah, dua sejoli yang belum memiliki pengalaman ini berusaha membuka jalan hubungan untuk mereka. Yang kedua, Kawaii Dekka Janai Shikamori-san. Paige Heartthrob adalah pamungkas muncul. Secara alami, pacar Izumi siswa sekolah menengah yang tidak beruntung adalah teman sekelasnya Shikimori. Dia memiliki senyum yang indah dan kepribadian yang baik dan selalu tampak bahagia ketika dia bersama Izumi, yang merupakan pacar yang cantik, imut dan penyayang. Tetapi ketika Izumi dalam masalah, dia berubah menjadi pacar yang heartthrob, yang sangat keren. Nah, kehidupannya menyenangkan dari Shikimori, Izumi dan teman baik mereka yang imut dan keren yang tidak pernah berakhir. Yang ketiga, Dance Dance Dancer. Anime ini menceritakan saat masih kecil Junpei Murao terpesona pada tari balet. Namun, ketika dia menginjak kelas 2 SMP, ayahnya meninggal dunia dan kemudian di sini dia harus menjadi laki-laki yang kuat serta pantang menyerah pada tari balet. Nah, meski masih tertarik pada balet, tetapi ia memutuskan bergabung ke sena bela diri Jetki Jitkunedo. Suatu hari, datang murid baru bernama Miyako Godai. Nah, ibunya Miyako memiliki studio balet. Nah, menyadari Junpei tertarik pada balet, Miyako mengajaknya untuk menari balet bersama. Yang keempat, episode spesial dari Tonikaku Kawaii Seifuku. Nah, pada episode kali ini Nasa Yuzaki dan Tsukasa Tsukuyomi, pasangan suami istri, menceritakan perjalanan cinta mereka melalui seri manga dan anime Tonikaku Kawaii. Dalam kecelakaan mobil yang mengerikan, Nasa merupakan seorang remaja cerdas dalam perjalanan ke ujian masuk sekolah menengah yang bergengsi yang kemudian terbunuh. Nah, itu adalah cinta pada pandangan pertama untuk Tsukasa ketika dia menyelamatkan hidup Nasa. Pada akhirnya Nasa mengakui perasaannya untuk Tsukasa padanya, tapi dia bersikeras pada satu syarat yang aneh, yaitu mereka harus menikah terlebih dahulu. Nah, untuk membantu Suzuka dengan lebih baik, Nasa memutuskan untuk putus sekolah dan mencari pekerjaan. Nah, musim pertama Tonikaku Kawaii mengumpulkan banyak pujian positif dan banyak penonton. Yang kelima, Engage Kiss. Anime ini menceritakan Bailong City yang merupakan kota buangan terapung yang diciptakan setelah penemuan sumber energi baru. Di sini Su, seorang pemuda yang menjalankan perusahaan kecil di sana. Kebiasaannya belanjanya membuat kantongnya selalu terkuras
Dan di sini seorang gadis bernama Kisara yang sangat sering mengunjungi kantor Su karena mengkhawatirkannya. Di sini Kisara sekolah di SMA Bailong City dan melakukan segalanya sendiri, mulai dari mengurus pekerjaan, dokumen pekerjaan, hingga mengurus pekerjaan rumah. Sementara Ayano adalah senior dan mantan pacar Su di perusahaannya dulu. Nah, begitulah kisah komedi romantis yang sedikit tak bisa tentang 3 orang yang hidup di pulau buatan di Samudra Pasifik itu dimulai. Yang keenam, season kedua dari Masamune Kun no Revenge. Nah, untuk kalian yang sedang menunggu kelanjutan dari anime ini, kalian harus bergembira guys, karena anime ini akan rilis pada tahun 2022 ini dan masih menceritakan anak yang bernama Masamune Makabe yang sejak kecil sering dibully oleh gadis cantik dan kaya bernama Aki Adagaki. Adagaki Aki menamai Masume sebagai babi karena fisiknya yang gendut. Kemudian setelah kejadian tersebut, Masamune memiliki niat untuk balas dendam dan yang berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, mulai dari merubah tubuh menjadi sangat ideal dan juga tampan. Sayangnya setelah ia mencapai tujuannya untuk menjadi pria tampan, ia memiliki sifat narsis dan kemudian ia juga kembali bertemu dengan Aki. Tanpa mengetahui masa lalunya, Masamune memulai untuk membalas dendam. Yang ketujuh, Otonari no Tenshi Sama. Kita singkat aja guys karena judulnya terlalu panjang. Anime ini sih menceritakan tentang tetangga Amane Fujimiya yang tinggal tepat di sebelah apartemennya, yang merupakan seorang gadis cantik yang sangat diidambakan di sekolah. Di sini ia memiliki kecantikan serta gangguan yang hanya dapat digambarkan sebagai kata malaikat. Nah, gadis itu bernama Mahiru Shina. Nah, di sini Amane yang merupakan seorang pelajar biasa adalah tetangganya. Akan tetapi mereka berdua tidak pernah sekali berinteraksi satu sama lain. Namun setelah bertemu dengan malaikat tersebut yang sedang basah kuyup di tengah gemuruh hujan, ia pun mulai dekat dengannya. Nah, hubungan dengan malaikat yang sedikit bernada tajam tersebut dimulai. Yang kedelapan, Renai Flops. Anime ini bercerita pada Asahi Kashiwagi, seorang siswa yang suatu pagi mengalami serangkaian kecelakaan yang tidak biasa. Pada suatu pagi dalam perjalanan ke sekolah, semua hal tersebut sesuai dengan ramalan televisi yang tidak jelas yang dia tonton pagi tadi. Dan semua berpuncak pada pertemuan yang tidak menguntungkan dengan seorang gadis. Kebetulan semua gadis yang ditemuinya adalah murid atau guru baru di sekolahnya. Di sini pengetahuan Asahi sebelumnya tentang gadis-gadis itu membuatnya curiga sebagai Yuseo yang menyatakan dirinya teman Asahi. Sepulang sekolah, ia menemukan surat cinta di loker sepatunya yang menyuruhnya datang ke pohon sakura di belakang sekolah. Lagi-lagi menurut keberuntungan paginya, Asahi menuju ke pohon sakura untuk melihat apa yang menantinya. Yang kesembilan, Mama Haha no Surego Gamoto Kano Data. Anime ini menceritakan seorang Mizuto Irido yang putus dengan pacarnya yaitu Yume Ayai waktu kelulusan SMP-nya. Kemudian beberapa waktu mendapat kabar jika ayahnya akan menikah lagi. Pada awalnya ia senang, akan tetapi kemudian ia mengetahui bahwa ibu tirinya adalah ibu mantan pacarnya yang membuat hatinya sangat hancur dan kaget. Apalagi ia harus bertemu dengan mantan pacarnya tiap hari yang seharusnya ia lupakan. Nah, dengan pertemuan yang sangat aneh ini memaksa mereka berdua untuk tinggal bersama di dalam satu rumah. Dengan berbekal pengalaman romansa masa lalunya, kini mereka memutuskan untuk hidup biasa sebagai saudara tiri sambil menyembunyikan hubungan mereka sebelumnya kepada orang tuanya serta teman-temannya. Yang ke-10, Bubble. Di Tokyo di mana gravitasi telah rusak, seorang anak laki-laki dan perempuan tertarik satu sama lain. Nah, ceritanya ini diatur di Tokyo setelah gelembung yang melanggar hukum gravitasi menghujani dunia. Nah, terpisah dari dunia luar, Tokyo telah menjadi taman bermain bagi sekelompok anak muda yang kehilangan keluarga. Di sini dia bertindak sebagai medan pertempuran tim parkour saat mereka melompat dari gedung ke gedung. Di sini Hibiki, seorang es muda yang dikenal karena gaya permainannya yang berbahaya,
suatu hari membuat gerakan sembrono dan jatuh ke laut yang membengkokkan gravitasi. Nah, di sini hidupnya diselamatkan oleh Uta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Nah, pasangan itu kemudian mendengar suara unik yang hanya bisa didengar oleh mereka. Dan di sini mengapa Uta muncul sebelum Hibiki. Pertemuan mereka mengarah pada wahyu yang akan mengubah dunia. Yang ke-11, movie dari anime Natsue no Tunnel, menceritakan sosok Kaoru Tono yang pernah mendengar desas-desus mengenai hukum ruang dan waktu, di mana hal itu tidak ada artinya bagi terowongan Urashima. Nah, jika seseorang menemukannya, maka berjalanlah ia akan menemukan sebuah keinginan yang berada di sisi lain hatinya. Suatu malam, Kaoru berdiri di depan sebuah terowongan yang terlihat mencurigakan, seperti rumor tersebut. Di sana ia menyadari bahwa ia memikirkan saudara perempuannya yang hilang karena kecelakaan 5 tahun yang lalu bernama Karen. Namun, di sana ia tidak sendirian karena ia diikuti oleh seorang siswa pindahan bernama Ansu Hanaki yang berjanji akan membantunya bereksperimen dengan terowongan misterius itu. Namun, ada sesuatu yang ia inginkan dari Kaoru sebagai gantinya. Yang ke-12, Urusei Yatsura 2022. Anime ini menceritakan Ataru Moroboshi, seorang siswa sekolah menengah yang bejat, malang, serta gagal secara akademis dari kota Tomobiki fiksi di Nerima, Jepang. Adalah pemain manusia. Di sini Putri Lum, putri pemimpin penjajah alien yang merupakan pemain Oni. Nah, ketika bumi terancam oleh armada penjajah asing yang dikenal sebagai Oni, Ataru dipilih untuk mewakili umat manusia dalam duel melawan salah satu dari mereka. Namun, kemalangan terjadi lagi ketika Lum salah mengira janji Ataru untuk menikahi pacarnya. Di sini Ataru dipaksa untuk menyeimbangkan hubungannya yang hancur dengan Shinobu sambil membuat Lum bahagia, sambil menggoda setiap wanita yang ia temui. Yang ke-13, Kimi wo Aishita Hitori no Bokue, sebuah dunia di mana telah ditetapkan bahwa orang-orang secara rutin berayun di antara dunia paralel yang sedikit berbeda. Di sini Koyomi Hidaka yang tinggal bersama ayahnya setelah perceraian orang tuanya, kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Shiori Sato di lembaga penelitian tempat ayahnya bekerja. Mereka berdua memiliki sedikit naksir satu sama lain, tetapi semua berubah ketika orang tua mereka menikah lagi. Di sini Koyomi dan Shiori yakin bahwa mereka tidak akan pernah bersama, serta ia pun mencoba melompat ke dunia lain, di mana mereka tidak akan menjadi saudara tiri. Tidak ada artinya dunia tanpa dia. Yang ke-14, Karakai Jousu no Takagagi Sang Movie. Nah, siswa sekolah menengah Nishikata dan Takagi duduk bersebelahan di kelas. Di sini Takagi yang menyukai Nishikata senang menggodanya dengan lelucon yang memalukan. Sebagai tanggapan, Nishikata membuat rencana untuk membalas dendam, tetapi selalu gagal ketika Takagi mengetahui kelemahannya dan memanfaatkannya. Di sini, Takagi dan Nishikata berakhir di tahun terakhir sekolah menengah mereka. Mereka berdua memiliki kecemasan dan harapan untuk masa depan. Nah, selama musim panas tahun terakhir mereka, pada hari sebelum liburan musim panas dimulai, keduanya menemukan anak kucing yang mereka beri nama Hana. Nah, mereka pun memutuskan untuk merawat anak kucing itu sendiri sampai mereka dapat menemukan induknya. Yang ke-15, Yofukashi no Uta. Kouyamori tampak seperti siswa sekolah menengah biasa di permukaan, relatif pandai belajar dan ramah dengan teman-teman sekelasnya. Di sini ia berusaha untuk mempertahankan fasad itu. Kemanapun dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan berhenti sekolah, serta mengembangkan insomnia sebagai akibat tidak memiliki outlet siang hari untuk energinya. Nah, saat berjalan di malam hari, dia merasa sedikit lebih baik, meskipun dia sadar bahwa ketidakmampuannya untuk tidur harus dianggap sebagai masalah serius. Nah, dalam satu perjalanan seperti itu, kau bertemu dengan seorang gadis aneh, yaitu Nasuna Nanakusa, yang mendiagnosa penyebab sulit tidurnya. Meskipun membuat perubahan dalam hidupnya, dia masih menahan diri untuk tidak mengalami kebebasan sejati. Dia mengatakan bahwa
Dia tidak akan bisa tidur kecuali dia puas dengan bagaimana dia menghabiskan waktu bangunnya. Nah, itu dia guys, 15 anime bergenre romantis yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys. Yang tentunya part 2 dari video sebelumnya. Untuk kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton di akhir video ataupun yang di atas guys. Nah, untuk kalian yang punya rekomendasi lain atau ingin menambahkan yang mungkin belum ada pada part pertama atau yang kedua ini, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga tentunya. Oke guys, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.